Jadi kalau perlambang tonsil secara budaya, langsung ke budayanya ya, tonsil itu sama dengan diri sendiri, rekan-rekan sekalian. Jadi fungsi dari diri sendiri itu adalah yang menyaring, berarti kan menyaring yang namanya kuman dan menyaring yang namanya racun. Jika kita mampu menyaring kuman dan racun, maka otomatis rekan-rekan sekalian, makanan yang masuk ke dalam pencernaan menjadi baik. Kemudian enzim dan koenzim yang mempengaruhi terhadap proses otak juga akan baik. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau fungsi tonsil itu diibaratkan dengan fungsi dari diri kita sendiri, yaitu untuk menyaring ya. Menyaring kuman dan racun. Dan secara otomatis tonsil itu juga berfungsi sebagai pembentuk antibodi awal. Kenapa Rasulullah SAW menyarankan kita itu untuk mengunyah 7 sampai 15 kali kunyahan? Karena ketika kita mengunyah antara 7 sampai dengan 15 kali tersebut, maka secara otomatis itu akan memberi kesempatan kepada tonsil untuk membunuh kuman ataupun melemahkan virus ya, serta menetralisir dulu racun yang ada pada makanan tersebut. Begitu. Jadi hal ihwa apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah selalu bermakna dan bermanfaat bagi umatnya ya, pengikutnya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi seperti itulah ya rekan-rekan sekalian apa yang terjadi pada tubuh kita. Jadi kenapa saya harus menerangkan dulu mengenai kuman tadi? Biar nyambung, karena mau nyambung gitu ya. Karena mau nyambung lah, abdi menerangkan heula kuman. Yang kedua rekan-rekan sekalian. Jadi tonsil itu perlambang diri sendiri ya. Perlambang ketahanan pada diri sendiri. Jika ketahanan pada diri sendiri itu kan, diri sendiri itu kuat, maka rekan-rekan sekalian otomatis otak dan pencernaan juga kuat. Oke, itu. Yang kedua kelenjar timus ya. Kelenjar timus, kelenjar yang ada di tengah dada. Di belakang rongga dada tengah ini ya, di belakangnya ya, bukan di depannya. Jadi nempel gitu pada di belakang rongga dada tersebut itu. Nah, sistem atau organ timus ini ya termasuk ke dalam 2 sistem. Yang pertama itu disebut sistem limpatik ya, atau sistem kekebalan tubuh, dan yang kedua juga timus itu disebut sistem endokrin. Sistem hormonal ya rekan-rekan sekalian. Jadi di dalam sistem limpatik itu ada yang termasuk terhadap sistem limpatik itu sendiri dan ada yang termasuk ke dalam sistem endokrin atau sistem hormonal. Oke ya. Jadi sekali lagi timus berada di tengah tulang dada ya. Nah, fungsi dari timus itu sendiri adalah untuk mematangkan sel darah putih. Jadi jika sekarang sel darah putih itu diproduksi oleh susunan tulang belakang dan kan gitu ya, disempurnakan oleh liver, kemudian dimatangkannya itu adalah di organ timus. Oke. Yang kedua, fungsi dari organ timus itu adalah untuk menegakkan di dada ya, menegakkan, berarti membuat postur dada dan punggung itu proporsional. Dada dan punggung itu proporsional. Karena banyak orang yang menonjol ya, di tengah dadanya menonjol, kemudian di punggungnya itu lordosis gitu ya, atau skoliosis ya, atau kiposis gitu. Nah, itu fungsi untuk menegakkan atau menstabilkan dada dan punggung itu berada juga pada timus. Yang ketiga rekan-rekan sekalian, fungsi dari organ timus itu sendiri adalah untuk memperkuat otot dada ya, dan memperkuat juga otot punggung. Dan yang keempatnya adalah untuk sistem kekebalan tubuh ya. Oke, berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, khususnya rekan-rekan sekalian dalam membunuh kuman. Begitu. Recording stopped. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami ya bahwa Recording in progress. Organ timus ini sendiri ya, kalau secara budayanya rekan-rekan sekalian nih, secara budayanya ini adalah organ timus itu adalah diperlambangkan dengan ya, dengan anak
atau orang yang kita besarkan. Kenapa? Karena timus ini sangat berhubungan dengan dada, dengan punggung dan tangan, rekan-rekan sekalian ya. Oke, jadi yang mengontrol ada tenaganya di tangan, ada tenaganya di punggung ya. Itu termasuk ke dalam yang namanya organ timus ya itu. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan timusnya kuat, maka tangannya itu lebih cenderung kuat. Kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Jika timusnya kurang kuat, berarti ya tangannya juga kurang kuat. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Salah satu faktor yang bisa menguatkan tangan, genggaman tangan, raihan tangan ataupun kekuatan tangan itu adanya di rongga timus atau di organ timus. Nah, itu perlambang bagi anak atau orang yang kita besarkan. Anggap dalam JM itu adalah anak secara biologis atau jaringan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian ya? Kalau secara budaya dulu nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau seseorang nih yang sudah punya anak, nah kemudian sudah punya jaringan ya. Jadi kan intinya itu adalah mematangkan sel darah putih. Fungsi di sel darah putih itu untuk membunuh dan melemahkan kuman. Makanya berarti seseorang yang sudah menjadi orang tua ataupun pendahulu kan gitu. Ketika dia sudah bisa memberikan solusi ya. Memberikan solusi atau memberikan jalan keluar. Memberikan satu petunjuk ya. Bagaimana supaya memecahkan tantangan bagi anaknya ataupun jaringannya, maka orang tersebut itu akan tegak, akan selalu di postur, akan menjadi sentrum dari tangannya itu. Bisa dipahami ya. Jadi tugas kita kan bukan untuk merubah seseorang kan gitu ya, tetapi bagaimana si orang tersebut itu adalah bisa memberikan solusi bagi anak ataupun jaringannya ketika menghadapi tantangan. Oke, seperti itu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ya, fungsi dari timus itu adalah menegakkan dada dan punggung. Jika seseorang orang tua, rekan-rekan sekalian, atau orang yang sudah mempunyai pengikut, kalau dia terlihat tegak, terlihat aja dulu, bukan kenyataannya, tegar we gitu dalam masalah apapun begitu. Dalam menghadapi apapun, ente babari amek, te babari te sindir sampir dan lain sebagainya lah ya. Tegak we aja gue gitu. Nah, itu bangetna katingali kenapa pada mengagolak dina hatena teh bangetna we heula aja geula gitu lah katingali. Biasanya kan orang tersebut akan selalu bisa menggerakkan tangannya, menggenggam tangannya ketika misalkan otak ini menyuruh kepada timus, gerakan tangan kiri ya. Itu si timus ini akan menyemprotkan hormonanya untuk menggerakkan tangan kiri sekuat-kuatnya. Ketika otak ini menginginkan tangan kanan itu untuk meraih apapun, maka si otak itu akan menyemprotkan kekuatan pada timus dan timus menyemprotkan kekuatan pada tangan kanan. Nah, seperti itu. Jadi, orang-orang yang terlihat lebih tegak, lebih teduh, berarti kan gitu ya. Menjadi pengayom, biasanya orang-orang tersebut ya akan dipostur oleh anaknya atau jaringannya. Itu berarti secara budayanya rekan-rekan sekalian ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, fungsi dari organ timus ini sendiri adalah untuk menguatkan otot dada dan punggung. Sama dengan dalam situasi apapun sebagai orang tua ataupun orang yang diikuti, dia akan selalu menguatkan, bukan mematahkan. Beda ya, menguatkan, bukan mematahkan. Menguatkan dalam segala aspek, lain pika keseleun meureun ya gitu ya. Dalam membangun jaringan lain pika keseleun, coba kebayang rekan-rekan sekalian, bagi yang sudah punya jaringan cado tamun teu pernah kesel, coba nya kesel kuno di luhur, nya kesel kuno di handap gitu kebayang. Tapi kita teh tetap aja menjadi supporter ya, menjadi support terdepan dari orang-orang yang mengikuti kita. Itu teh tidak mudah. Tapi rekan-rekan sekalian, itu akan
akan bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi ini masalahnya adalah masalah kebiasaan. Siapapun kita sama belajar. Saya sedang belajar, rekan-rekan sekalian sama-sama belajar. Mari kita saling ingatkan. Ya, jika saya tidak menjadi penegak, jika Anda juga tidak menjadi penegak, yuk mari kita sama-sama ingatkan. Karena manusia itu selalu ada kekurangan. Tetapi pahami rekan-rekan sekalian, kekurangan kita adalah kelebihan kita, dan kelebihan kita itu adalah kekurangan kita. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan nih. Jadi ini fungsi organ timus sok rada ngepret kan banget teh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau berbicara organ timus kakepret teh banget teh, pang kepret-kepret nah itu gitu. Nah itu rekan-rekan sekalian. Oke, jadi perlambang apa sih yang timus itu? Timus itu adalah perlambang dari fungsionalnya anak dan orang yang dibesarkan ya rekan-rekan sekalian. Yang ketiga itu adalah nodus atau nodul limpa. Nodus limpa itu ya fungsinya ya tempat memantau, tempat membersihkan dan menyaring getah bening. Jadi tempat memantau di sini berarti mengikuti ya. Nodus begini rekan-rekan sekalian, kan ibaratnya aja rantang tak kabah dina awak urang teh tak eta teh kelenjar limpa ya judulnya gitu. Rantang kan. Nah, di tiap lipatan atau sendi-sendi ya, itu ada nodulnya. Nodul anggap anggur kawas anggur. Seperti halnya anggur, nempel gitu. Jadi di setiap lipatan khususnya ya, lipatan ketiak, selangkangan dan kemudian leher serta kepala, nodusnya itu banyak. Anggurna teh banyak, lebih banyak dibanding dengan bagian yang lain gitu. Nodus ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau misalkan mau tahu nih, kalau ada orang nih gini kan kena istilahnya itu kelenjar getah bening cenah gitu nya. Hek dicampak geuning dina beheungna teh, di lehernya itu diraba. Loh, ini enggak garanjil gitu. Ini hanya seperti itu. Nah, itu yang disebut nodus itu adalah bagian yang ketika misalkan seseorang terkena, misalkan contoh lagi rekan-rekan sekalian, ketika seseorang sakit gigi ya. Nah, maka di daerah lehernya, sakit gigi sebelah kiri, di daerah leher yang sebelah kirinya itu suka gerenjil seperti itu rekan-rekan, seperti kelereng kecil ya. Nah, itu yang disebut nodus. Jadi yang paling banyak itu di mana? Di leher, di ketiak, di selangkangan dan kepala. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, anggapkan kabel rantang nih, kabel di tubuh kita rantang. Nah, di tiap lipatan dan bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, nah ada nuagarannya itu si kayak ini ya, kayak buah anggur. Nah, itu namanya nodus. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi nodus itu terkoneksi ya, ada di setiap bagian di dalam sendi tubuh kita gitu. Begitu seperti hanya orang tua rekan-rekan sekalian ya. Jadi perlambang orang tua. Perlambang orang tua itu sama dengan orang yang membesarkan kita, ataupun orang yang menjadi orang tua secara jasadiah kita gitu. Oke itu ya. Kan fungsinya mantau gini ke anak teh. Beberes, membersihkan gitunya. Nyaring gitu kan. Menyaring ada orang lain yang menyebutkan bahwa kita itu jelek. Wah, dia yang paling terdepan. Benar enggak? Benar enggak orang tua kita bagi yang masih ada orang tua ya? Biasanya orang tua itu lebih cenderung kajenting aing paeh daripada anak aing kudu. Kan gitu ya. Daripada anak saya itu harus jelek dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Seperti itu berarti kan fungsi orang tua bagi tubuh kita, bagi diri kita. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, organ yang keempatnya itu adalah organ limpa ya. Di sini adalah cadangan darah. Jadi kalau seandainya nih, kan fungsi liver itu adalah sebagai pabrik terbesar yang memproduksi makanan bagi tubuh manusia. Jadi ketika liver itu sudah selesai memproduksi, maka si makanan yang sudah jadinya itu dikelimpakan. Setelah dilimpa, diedarkanlah kepada seluruh tubuh ya, dari mulai bagian atas dan bagian bawah. Ketika setelah diedarkan makanan tersebut tetapi ada sisa ya. Ada sisa nih. Jadi misalkan kebutuhan tubuh itu misalkan 30. Tetapi ya
makanan yang diedarkan itu ada 35, berarti yang 5-nya itu disimpan di limpa sebagai cadangan darah. Ketika tubuh memerlukan satu gerakan yang lain, itu cadangannya diambil lagi gitu. Oke ya, cadangan ya, atau disebut juga tabungan darah, atau disebut juga bank darah, rekan-rekan sekalian. Itu limpa. Nah, kemudian yang kelimanya itu sumsum tulang. Oke, organ limpa itu apa sih rekan-rekan sekalian ya? Jadi itu adalah kalau organ limpa itu disebut juga ya, kalau secara perlambang budayanya itu adalah kalau yang sudah nikah itu mertua. Oke, mertua ya. Jadi mertua mah udah mau ganeng lamun geus lobat ningali tabunganana aya gitu anakna teh gitu kan. Terus katingali rencem gitu nya. Naon rencem? Apa rencem? Istilah rencem tuh apa? Jadi kalau rencem banyak yang kepake gitu kan, dipakai emasna ada gitu kan. Terus kelihat tabungannya ada jempek mitoha mah teh. Tapi mun saeutik-saeutik menta beas, saeutik-saeutik menta degeun sanggup kabayang teh mitoha nu bakal ngagorowok teh heula. Dibanding dengan orang tua kita. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi begitu pasti alam dan budayanya ya. Jadi kalau berbicara mertua itu sangat peduli sebetulnya kepada cadangan yang terjadi pada sebuah tatanan rumah tangga. Atau ya kalau yang belum punya mertua siapa sih? Yaitu orang yang membesarkannya. Yang membesarkan kita gitu, membesarkan kita secara nama, membesarkan kita secara misal jasad karena tidak dekat dengan orang tua ataupun orang tuanya sudah tidak ada, yaitu sama saja sebagai mertua ya. Oke, yang kelima adalah sumsum tulang. Sumsum tulang belakang ataupun sumsum di tulang paha rekan-rekan sekalian ya. Nah, sumsum tulang belakang ataupun sumsum di tulang paha ini berfungsi untuk memproduksi rekan-rekan sekalian ya. Memproduksi yang namanya sel beta ya, sel B ya. Nah, jadi di sini sama dengan yang memproduksi sel darah merah. Nah, sel darah merah itu diproduksinya di sana, di sumsum tulang ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu terkena talasemia atau kekurangan sel darah merah ya, ataupun misalkan seseorang itu kurang darah ya, kurang darah bukan tekanan darah, kurang darah ya, anemia ya, maka orang tersebut berarti sumsum tulang belakangnya itu kurang memproduksi sel darah merah. Kenapa? Karena sel darah merahnya itu kurang kalsium, kurang perekat ya gitu. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, bahwa sumsum tulang belakang ini seolah-olah biasa saja, tapi itu juga bisa menjadi penentu. Karena sumsum tulang belakang ataupun tulang paha itu, kebayang rekan-rekan sekalian ketika seseorang itu tidak mempunyai sel darah merah atau kurang sel darah merah, dah limpe kemana-mana itu limpe, makanya limpe sama dengan rekan-rekan lemes ya. Nah, perlambang dari sumsum tulang belakang ini adalah istri atau pasangan hidup. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Kenapa rekan-rekan sekalian? Ya pasangan hidup begitu. Jadi kalau berbicara pasangan hidup itu, ya itulah sebagai orang yang memberikan support sel darah merah ya, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi memberikan support, memberikan penguat atau siapapun. Jadi bukan hanya pasangan hidup yang misalkan nih, oh itu kalau udah berumah tangga, kalau belum berumah tangga siapa dong kan gitu. Kalau belum berumah tangga berarti eta BBNH saha gitu loh. Nah, itulah sebagai sel darah merahnya. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian, manusia itu berani meninggalkan orang tua ya demi pacarnya, bener nggak? Banyak hal yang seperti itu, begitu dahsyatnya gitu loh. Kalau yang namanya BBNHT apa istilahnya Pak Ustadz? Bahasa Indonesiana BBNHT apa Pak Ustadz? Kekasih hati. Alah. Sokres kakak penak Pak Ustadz itu kekasih hati gitu loh. Jadi kekasih hati itu ya itulah yang bisa memberikan satu support yang namanya sel darah merah, menjadi mood buster. Mood booster.
gegeleyengan gitu dah boga booster. Kabayang tuh boga booster, makanya boga booster gitu kan. Siapa? Ya pasangan kita. Oke, seperti itu. Tetapi pahami rekan. Betul. Soulmate. Tetapi pahami rekan-rekan sekalian, ketika tubuh kita kekurangan kalsium, tulang kita kekurangan kalsium, kurang perekat di antara tulang dan tulangnya, maka sel darah merah itu tidak terproduksi ataupun kurang terproduksinya, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya, kebayang nggak? Yang pertama berarti kan anemia, ya kurang bertenaga, kurang gairah, dan kesananya osteoporosis, rapuh, mudah rapuh. Berarti rekan-rekan sekalian, berbicara kalsium atau perekat, di sini berbicara apa sih yang menyebabkan tulang antar tulang itu bisa menyatu? Apa? Kalsium ataupun perekat. Apa itu? Komunikasi. Salah we komunikasi jeung pasangan hirup mah bletek we gitu loh. Padahal sana tina piring ngagubrak biasa gitu loh. Weh sesentak wae cenah gitu. Padahal piring uragna biasa. Seperti itu. Jadi dengan pasangan hidup tuh harus seperti apa supaya bisa tercipta yang namanya energi booster kan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Perkuat susunan tulangnya. Apa itu? Perkuat komunikasinya. Berarti salah komunikasi sedikit, disitulah akan terjadi friksi. Apa yang menyebabkan friksinya rekan-rekan sekalian? Lelah, booster. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi begitulah seperti hanya sumsum tulang. Begitu juga berarti kan itu sebagai pasangan hidup. Pasangan hidup atau kekasih hati. Aduh. Nah itu rekan-rekan sekalian. Jadi jadikan itu menjadi booster. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Komunikasi tidak terjalin itu bisa membuat friksi ya, dari hal yang sekecil apapun. Jangan dinanti-nanti. Biasanya komunikasinya suka dinanti-nanti. Bahaya deh. Begitu. Cenah engke we cenah kalsium nuang kalsium nama engke atuh kaburu potong manten, berarti kan gitu. Nah tulangnya potong manten pun bahaya. Kebayang harus digipnya. Nah, lebih parah lagi berarti kan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Kemudian nah, yang keenam. Yang keenam itu adalah pembuluh limpa rekan-rekan sekalian, atau saluran tadi yang disebut saya kabel. Nah, itu berarti pembuluh limpa ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengangkut getah bening dari jaringan rekan-rekan sekalian. Jadi mengangkut getah bening, purah ungkat angkut we eta mah gitu. Aya sekarang ada bagian di sebelah atas yang ada racunnya, dorog-dog gedinya gitu, membawa ya si pembuluh limpa yang membawa sel darah putihnya ke sana, kemudian mengumpal toksin ataupun kuman digumpal. Nah kemudian ada yang ditempelkan, ada yang dibuang, kan seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi ya pembuluh limpa ini fungsinya adalah mengangkut getah bening ya. Nah, mengangkut getah bening ke seluruh jaringan tubuh. Dan jika ada bagian yang banyak kuman atau toksinnya, maka si sel darah putih itu akan difokuskan ke sana. Dan satu lagi, rekan-rekan sekalian, fungsi dari pembuluh limpa, nah kabel-kabel tadi yang dari atas sampai bawah, itu adalah untuk menjaga cairan tetap bergerak satu arah. Jadi supaya cairan itu tetap bergerak satu arah gitu kan, dari atas ke bawah set kan gitu. Melalui bagian paling depan kan gitu, awalnya itu turun, nah kemudian sampai ke telapak kaki, dari telapak kaki kemudian ke bagian belakang yang namanya tubuh kita, naik lagi ke atas kan, itu berarti satu arah. Jika tidak terjadi demikian gitu, tidak terjadi pergerakan satu arah gitu kan, satu arah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu, tidak terjadi demikian, maka akan terjadi pembengkakan seperti kaki gajah ya, atau beri-beri gitu rekan-rekan sekalian ya, ataupun misalkan mukanya itu bararsem gitu. Nah itu menandakan bahwa pembuluh limpanya itu kurang bekerja efektif. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi pembuluh limpa ini terkoneksi ya. Dari bagian atas ke bagian bawah, dari bagian bawah ke bagian atas itu terkoneksi.
Terkoneksi itu tersambung berarti rekan-rekan sekalian. Nah, makanya pembuluh limpa ini secara budayanya itu disebut sahabat atau teman dekat, ya. Kawan dekat. Jadi sahabat atau kawan dekat rekan-rekan sekalian, ya. Kan suka ada partner kita rekan-rekan sekalian, ya. Ada partner nih. Ada kawan, ya, atau disebut juga sahabat. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap sistem kekebalan tubuh kita, ya. Sehingga kalau misalkan kawan kita tidak tersambung dengan kawan kita, ya, tidak terkoneksi dengan kawan kita, maka itu juga akan terganggu sistem kekebalan tubuhnya. Makanya harus punya sahabat ataupun kawan, ya, sesama teman seperjuangan kan, ya, seperti gitu, ya. Nah itu. Jadi lebih cenderungnya kalau pembuluh limpa ini kepada sahabat, teman berbagi, ya. Kawan berbagi yang itu teman hampir 3/4 rahasia kehidupan kita dia tahu. Kelemahan dan kelebihan juga dia tahu. Begini, kalau rekan-rekan sekalian tahu sahabat itu yang seperti apa, ketika kita itu mempunyai kejelekan, maka orang tersebut itu akan menutupi kejelekan kita itu. Akan membela dari sudut kebenarannya. Nah itu sahabat kita. Nah orang yang seperti itulah yang disebut dengan pembuluh limpa. Orang tersebut adalah orang yang sangat kenal dekat dengan kita. Dan ketika kita itu mempunyai kejelekan, dia akan menutupinya. Dan ketika dia juga mempunyai kejelekan, kita berusaha menutupi dia. Nah itulah sahabat. Atau disebut ashiratakal akrabin. Begitu rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kalau orang tersebut itulah yang akan mempengaruhi kepada kekebalan tubuh kita, begitu. Makanya apa yang membuat kita itu selama terkoneksi, selama pembuluh limpa itu terkoneksi dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, selama kita mau sehidup dan sepemahaman, lain sehidup semati, sehidup dan sepemahaman dengan dia, maka itu tidak akan terganggu. Begitu, adanya take and give, adanya memberi dan menerima, adanya peduli dan dipedulikan, gitu rekan-rekan sekalian. Selama itu terjalin, maka dengan sahabat itu akan tetap terjalin. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, itu secara pasti alam dan budaya kan gitu. Jadi kalau pembuluh limpa itu terganggu, apa yang terjadi kan gitu, ya? Ya banyak pembengkakan di mana-mana, termasuk rekan-rekan sekalian, lipoma juga, lipom ya, daging bukan daging jadi itu, lemak nih, lemak, ya, lemak sok ngagararannya dina tongong, dina perut gini kan gitu, ya, tapi mengeras. Nah itu lipoma, salah satu itu adalah akibat dari yang namanya pembuluh limpanya itu terganggu gitu. Ketika ada toksin digulung oleh sel getah bening, dan ketika kurang cairan, ya rekan-rekan sekalian, maka si toksin yang digulung tersebut akan membentuk gumpalan lemak. Oke, begitu. Oke, berarti apa yang harus dilakukan supaya sistem imunitas itu terjaga seimbang? Nah, yang pertama rekan-rekan sekalian, karena sistem imun ini sangat terkoneksi langsung dengan sistem yang namanya sistem saraf pusat dan juga sistem hormonal, ya, follicle stimulating hormone. Jadi salah satunya itu adalah bisa menyebabkan bagaimana bisa stabilnya, yaitu dengan olah napas. Yang pertama, ya, olah napas, kemudian pupuk keberanian dan tingkatkan keyakinan. Bisa dipahami, ya, langkah yang pertama, olah napas, pupuk keberanian dan tingkatkan keyakinan. Nah itu akan membuat seseorang imunitasnya itu terjaga dengan baik. Saya ulangi, olah napas, pupuk keberanian dan tingkatkan keyakinan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Ketika seseorang itu olah napas, memupuk keberanian dalam diri dan kemudian mempunyai keyakinan, ya, atau kepercayaan yang lebih, maka otomatis rekan-rekan sekalian, maka si susunan saraf itu akan rileks. Ketika susunan saraf itu rileks dan fleksibel, maka si kelenjar limpatik itu juga bekerja maksimal. Oke, itu sambungannya, ya. Yang kedua rekan-rekan sekalian, gerakan dan lenturkan sendi-sendi. Gerakan dan lenturkan sendi-sendi. Karena banyak orang yang kurang bergerak
dari sistem imunnya itu akan terganggu. Gerakan dan lenturkan sendi-sendi. Nah, itu bisa membuat seseorang itu sistem imunnya itu meningkat. Oke. Apa yang paling gampang? Ya, jalan ya. Atau lari selama minimal itu 10 menit. Lari di tempat saja. Duh, saya mah irah aya waktuna keluar olahraga. Piraku ari HS aya waktu gitu loh, rekan-rekan sekalian ya. 10 menit 3 kali dalam seminggu kan gitu ya. Tidak lama-lama itu akan membentuk nodul itu setelah selalu kuat. Karena ketika nodul itu tidak berganti selnya di dalamnya, maka sel yang ada ataupun sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang ada di nodul tersebut akan mengeras, rekan-rekan sekalian. Salah satu caranya adalah gerakan dan lenturkan sendi-sendi itu supaya si sekelenjar keringat itu bergerak maksimal. Jika maksima pembakaran keluar, yaitu maksima, kebayang nggak rekan-rekan sekalian, nodul itu akan kuat. Nodul itu akan sangat elastis. Nodus ya. Nodusnya itu atau disebut juga nodul. Kawas anggur tadi itu akan elastis. Jadi kalau kurang dilenturkan gerakannya ya, kurang dilenturkan itu sendinya, maka si yang tadi saya bilang kayak anggur itu tersebut itu mengeras. Kalau mengeras ketika ada benda asing itu akan apa ya, telat gitu loh, mengeluarkan sel darah putih, sel darah merah, dan trombositnya itu ketelat. Kalau telat keburu infeksi manten gitu loh. Tapi kalau misalkan lentur ya, si kantong yang kayak anggur tersebut kalau lentur, ketika ada toksin ataupun kuman langsung dia semprotkan serut gitu. Oke. Dan salah satunya hoream saya mau olahraga atuh di terapi kudu saminggu sakali ku Gusmus, berarti kan gitu. Ku Gusmus terapi kan kita punya gerakan tekan, putar, kiap. Kiap kan bisa seluncur, bisa dengan dijemol gitu kan. Kita menekan sama dengan mengeluarkan sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Just. Kemudian kita memutar itu sama dengan merelaksasi supaya si nodus tersebut itu elastis. Oke, dan kemudian kiap itu sama dengan mengeluarkan seluruh bagian yang dulu dan nanti digantikan dengan bagian yang baru, sel darah merah, sel darah putih, dan trombositnya itu. Jadi ada rotasi atau perputaran. Sehingga si nodul itu tidak yang namanya mengeras. Dan begitu kerja dari terapi sebetulnya mah. Untuk apa kerja terapi? Ya untuk memfungsikan nodul tadi. Kenapa harus 3 cara? Tekan, putar, kiap. Kalau tidak demikian berarti kan tidak maksimal nodulnya. Anda mau akupunktur, Anda mau seorang bekamar atau apapun, seluruhnya yang bentuk terapis itu sama dengan memfungsikan nodul supaya maksimal. Dan 3 gerakan yang bisa memaksimalkan nodus tersebut adalah dengan tekan, putar, dan kiap. Kiap itu bisa jemol, bisa seluncur, itu sama aja kiap. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Kenapa harus digerakkan dan dilenturkan sendi-sendinya? Supaya terjadi rotasi ya, antara sel darah merah, sel darah putih, dan trombositnya itu berganti secara periodik. Kemudian yang ketiganya itu adalah belajar menerima. Belajar menerima dan belajar terus untuk meningkatkan kemampuan. Pahami rekan-rekan sekalian, kenapa ini menjadi satu poin, belajar menerima dan meningkatkan kemampuan. Banyak orang ketika diprotes itu tidak nerima. Ketika dikomplain tidak nerima. Ketika dikasih masukan itu tidak nerima. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Tidak nerima itu sama dengan kita sudah memfungsikan yang namanya kortisol. Ketika kortisol tersebut keluar dari amigdala ya, atau pituitari atau tengah otak, maka secara otomatis akan menggumpal dan membuat nodus tadi itu menjadi mengeras. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian tanpa disadari. Ketika kita protes tapi kita tidak punya solusi, ketika kita tidak bisa menerima kenyataan ya, kita kurang menerima kenyataan secara otomatis. Nah, tina pikiran make bisa ngaganggu kanu awaknya reri, kanu panas tiris, kanu ngagibrik dan lain sebagainya. Sekarang rekan-rekan sekalian paham. Kenapa ketika pikiran kita terganggu dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kemarahan, dengan kekecewaan dan kurang percaya diri, seseorang itu bisa sakit.
Nah, karena 5H tersebut, stres yang 5H tersebut itu akan memacu otak mengeluarkan yang namanya kortisol. Ketika kortisol itu dikeluarkan, jaringan mana yang pertama kali terpengaruhi? Nodus. Sistem kekebalan tubuh itu menjadi menjadi mengeras ya. Kalau sistem kekebalan tubuh itu mengeras, otomatis metabolisme itu tidak seimbang. Maka akan terjadi sakit-sakit badan, akan terjadi yang namanya panas tiris, akan terjadi yang namanya racun itu menyebar pada otak sehingga tidak sadarkan diri dan lain sebagainya. Jadi paham ya, ketika seseorang itu galau, maka yang terganggu pertamanya itu adalah nodus ya, nodus limpa. Atau tadi tuh kayak anggur itu tadi, yang pertama terganggunya itu. Oke ya, jadi kenapa belajar menerima? Belajar. Kenapa di sini ada kalimat belajar menerima? Karena menerima itu proses pembelajaran ya. Tidak ada manusia yang suksesnya itu abadi. Yang abadi itu adalah penyesuaian. Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi ketika orang tersebut tidak menyesuaikan diri, selamat datang dengan masalah baru. Seperti itu. Sukses kita hari ini harus kita raih juga di hari esok dengan cara adjustment atau menyesuaikan diri. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, yang kelimanya itu adalah berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Karena ya, berjemur di jam 7 sampai jam 10 pagi itu mengandung ya, rekan-rekan sekalian, mengandung ultraviolet yang bisa mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita. Oke. Vitamin D itu sendiri berfungsi untuk ya meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga emosi tetap stabil, menjaga elastisitas kulit. Oke ya. Menjaga seluruh jaringan yang namanya kekebalan tubuh itu menjadi fleksibel atau elastis. Itu salah satu fungsi dari kenapa kita harus berjemur di jam 7 sampai jam 10 pagi. Bukan berjemur kali ya. Bisa atupan saya mah digawe kumaha berjemur. Nah, terkena sinar matahari minimal 1 menit. Minimal 1 menit ya, di antara jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Piraku 1 menit tuh bisa. Kan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, udah tuh bisa tuh pura-pura kacai sugan. Anu digawe mah gitu. Kan nggak mungkin ya, segala situasi ataupun kondisi selalu bisa disiasati. Tergantung apakah kita peduli ataupun kurang peduli. Seperti itu. Dan yang keenamnya rekan-rekan sekalian ya. Nah, ada bahan dari luar yang namanya itu bisa membentuk kekebalan tubuh ya, dan membuat nodus itu selalu seimbang. Apa itu? Kan gitu. Jadi ada bahan dari luar namanya itu jadid, rekan-rekan sekalian. Jaded ditulis jadid. Dan bahan jadid itu ada di pendan Brajageni. Begitu. Jadi salah satu untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang membuat nodus itu menjadi selalu elastis